Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabar nih minggu ini? By the way, kayaknya banyak yang belum tahu saya ya, kayaknya ya. Iya. Sekedar informasi, nama saya adalah Franco. Saya ada kakak lain dari sektor berapa kita, Pak? 5. Sektor 5. Ini udah kenal belum? Kira-kira udah kenal sih? Udah lah, Mas. Udah kenal kali ya? Iya. Jadi kita langsung masuk aja kali. Oke, kita langsung nyanyi dari Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu Hari yang Mulia. Kidung Jemaat 21. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Oke, sekarang kita masuk dalam doa pembuka. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih atas kasih setiamu, terima kasih atas berkatmu, karena Kau telah boleh mengumpulkan kami semua di sini untuk kembali bersama-sama mendengar firman-Mu, belajar bersama-sama lagi Tuhan Yesus, untuk lebih mengetahui isi dari firman-Mu ini ya Bapak. Ya Tuhan, kiranya Kau memberkati masing-masing dari kami, Kau belum berkati adik-adik yang lain yang sedang menonton, Kau belum berkati semua kakak lain yang bertugas di tempat ini ya Bapak, khususnya hamba, agar hamba bisa menyampaikan sesuai isi firman-Mu dengan seturut kehendak-Mu saja ya Bapak. Berikan kami semua hikmat ya Bapak, agar ibadah ini berjalan dengan lancar tanpa kurang satu apapun. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bapak. Haleluya. Amin. Oke. Kita masuk dalam bacaan Alkitab yang terambil dari Filipi 1 ayat 1 sampai 8. Kalau bingung, Filipi 1 ayat 1 sampai 8. Sudah? Kalau udah, biar Kakak GB yang baca dari 1 sampai 8. Filipi 1 ayat 1 sampai 8 yang bunyinya, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pemilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu dan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikian jauh menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Nah, itu pada minggu ini adalah judul pelajaran pada hari ini adalah bersyukur atas kuasa Tuhan. Aduh, by the way, soal bersyukur nih agak gampang-gampang susah sih ya, karena banyak yang suka untuk bersyukur. Tapi sebelum itu, saya mau kasih informasi dulu. Bagi yang nggak tahu,
dulunya kota Filipi itu bernama Krenides, Krenides. Informasi itu buat kalian, siapa tahu nanti ada lomba-lomba kitab, nah, kalian bisa tahu. Nah, Krenides sendiri dalam bahasa Yunani mempunyai arti mata air. Nah, jadi Filipi itu sebelumnya namanya Krenides, dan arti dari Krenides itu sendiri ialah mata air. Nah, sekarang kita masuk ke dalamnya ya. Kalau di dalam bersyukur ini ya, banyak banget, atau bahkan sering sekali kita temuin gampang orang ngomong, bersyukur aja, bersyukur. Tapi kebanyakan yang mereka lakukan adalah ya mereka bersyukur. Bersyukurnya mereka itu saat keadaan dalam bahagia, ketika mereka dapat uang, ketika mereka mendapatkan nilai yang bagus, mungkin kalian ketika, apalagi kakak Gibe, ketika mendapat, ini kalau anak muda kan, Yoi. ketika dapet cewek yang dia mau langsung dia bersyukur. Nah, kamu kayak 3 tuh tadi tuh kan. paten sekali. Iya. Punchline-nya bagus ya. Iya, mantap. Bentar ya. Nah, kalau tadi kita sama-sama baca, di ayat yang ketiga itu sering banget dipakai kepada kaula-kaula muda untuk merayu. Bener gak Kak Gibe? Benar. Salah satunya Kak Gibe jadi pernah pakai lagi untuk merayu cewek. Oh enggak, karena ini Apa tuh? khusus untuk dari Tuhan, dipermulakan untuk Tuhan. Yoi, paten-paten sekali ya. Iya. Nah, kalau di ayat yang ketiga ini seperti yang tadi dibaca, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Kalau kalian sering lah pasti buka Instagram. Kalian pasti sering lihat dong kata-kata ini, entah di timeline kalian atau dari GG rohani yang kalian follow mungkin. Tapi sering banget dari kalian kirim-kirim itu ke teman-teman dekat kalian yang mungkin lawan jenis, ya kan? Iya. Nah, kalau mau dilihat lagi sebenarnya, kalau melihat secara luas ayat ini dari kita baca yang dari 3 sampai 8, sebenarnya itu bukan dipakai untuk merayu sebenarnya, atau untuk memberikan itu kepada lawan jenis yang dengan niat lain ya. Tapi nggak ada yang bilang salah juga ketika kalian memberikan ayat itu sama lawan jenis, mungkin gebetan atau pacar kalian, ya, nggak salah juga. Tapi sebenarnya ayat 3 ini adalah Paulus mau ngasih tahu bahwa dia itu bersyukur di atas jemaat di Filipi, yaitu jemaat-jemaat binaannya Paulus, yang saat itu semakin bertumbuh dengan pesat, semakin on fire. Dan juga kalau tadi kita baca, itu dikasih tahu bahwa Paulus itu keadaannya ketika menulis surat ini sedang di dalam penjara. Coba kalian bisa bayangin, di dalam penjara Paulus masih bisa menulis surat untuk jemaat-jemaat yang masih bisa memberitakan Injil kepada seluruh jemaat-jemaatnya yang ada di Filipi. Bahkan mungkin gak cuma yang ada di kota Filipi, mungkin ada yang di kota-kota lain. Nah, ketika orang-orang atau yang membenci Paulus, membenci Tuhan, punya pemikiran, Paulusnya udah ditangkap, udah masuk penjara, gak mungkin dong dia bisa mengajari orang-orang ini memberitakan Injil lagi. Gak mungkin juga jemaat-jemaat ini bisa bertumbuh lagi, karena logikanya biasanya yang sering terjadi adalah ketika di dalam suatu kelompok yang ketuanya itu sudah ditangkap atau dipersekusi atau dieksekusi dan berbagai macam lainnya, sudah disingkirkan lah, sudah dipisahkan oleh mereka, kebanyakan mereka itu jadi down, mereka itu jadi hilang arah. Bener gak Kak Gibe? Benar. Mereka itu jadi kayak nggak punya Tuhan lagi dan mereka bingung mau ngapain. Tapi yang menariknya adalah bukan yang malah down, bukan yang malah patah
arah, kehilangan semangat, melainkan seperti yang dibilang tadi, Paulus bersyukur karena jemaatnya ini malah berkembang makin lagi, makin banyak, dan tiada henti-hentinya. Selalu seperti itu. Coba kalian bayangin yang tadi saya bilang, harusnya si Paulus ini down segala macam, tapi karena kuasa Tuhan, dia masih bisa memberitakan Injil, masih bisa membuat jemaatnya ini on fire. Dan jemaatnya pun begitu. Jemaatnya yang harus dipikir oleh orang-orang yang menangkap Paulus down, jemaat ini akan down, akan putus asa karena mereka akan patah semangat. Jelas-jelas orang pemimpinnya sendiri di dalam penjara. Dan kalau kita mau dibilang dibalik ke judul pelajarannya tentang bersyukur, coba kalian bisa bayangin gak sih psikisnya Paulus ketika dia di dalam penjara? Bukannya dia down, tapi dia malah makin bersemangat. Dia malah makin mengucap syukur sama Tuhan. Dan logikanya, ketika orang di dalam situasi yang gak dia suka, atau bahkan di dalam situasi yang benar-benar down, dia akan melakukan hal yang mungkin dibilang buruk. Contoh-contoh dia melakukan hal buruk, misalkan gimana kalau gitu? Narkoba, Kak. Waduh, narkoba. Berarti zaman itu Paulus narkoba ya? Enggak kan? Zaman itu apa yang dilakukan seharusnya yang dipikirkan orang-orang itu yang menangkap Paulus, apa sih yang dipikirkan mereka tuh? Kayak kita udah menangkap Paulus, pasti nih kalau dalam penjara Paulus begini. Entah dia stres atau apa. Selain stres kira-kira apa lagi gitu yang kira-kira akan dialami oleh Paulus? Stres dan bisa jadi gila juga. Wah, itu benar. Psikisnya sih pasti bakal keserang nomor satu, karena penjara zaman dulu nggak kebayang sih kayak gimana bentuknya. Oh iya, sekarang aja udah parah gimana zaman dulu ya kan? Bener banget. Wah, nah tapi ini ya Kegibe, saya bilang tapi saat itu bukannya ekspektasi mereka yang menangkap Paulus itu bukannya terkabul, bukannya terwujud, melainkan saat itu adalah Paulus semakin menjadi memberitakan Injilnya, dan mereka juga semakin kebingungan dengan kok bisa ya Paulus yang harusnya down, yang harusnya putus asa, tapi dia bisa on fire itu, dia bisa semangat itu, dan dia malah bisa mengucap syukur sama Tuhan. Hebat gak Paulus sebenarnya? Dan yang terpenting adalah bukan hebatnya Paulus, tapi hebatnya Tuhan. Karena Tuhan yang bekerja atas Paulus, Tuhan yang memberi semangat kepada Paulus. Dan terlepas juga bukan berarti Paulusnya diem aja ya, seperti yang kita lihat tadi, Paulusnya pun bersyukur sama Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan dengan kondisi yang dia alami saat itu. Akhirnya Tuhan memberikan juga Paulus semangat, memberikan juga kepada jemaat-jemaatnya ini semangat. Karena kalau di sudut pandang manusia, seperti yang kita baca, dua-duanya saling menyemangati atau saling mensupport satu sama lain. Ketika Paulus berpikir, jemaat saya nih butuh sesosok orang yang kuat. Ketika di dalam penjara, bukannya down, yang tadi malah dia makin on fire. Nah, akhirnya Paulus memberitakan Injil terus menerus dari dalam penjara ke jemaat-jemaatnya yang di luar penjara, di kota Filipi terkhususnya. Nah, begitu pun jemaat Filipi, karena dia tahu Paulus sangat berapi-api, mereka pun gak mau kalah berapi-apinya. Mereka terus semilitan itu, akhirnya sampai mereka menumbuhkan banyak sekali pengikut-pengikut Tuhan yang baru. Mereka sampai semilitan itu. Kalau yang dari sudut pandang manusia nih, sebagai saya lah, dengan melihat ini, mereka tuh saling support. Karena jemaat ini merasa, karena ada Paulus yang berapi-api, kita juga jadi berapi-api. Begitupun sebaliknya. Karena jemaat saya berapi-api, saya juga harus berapi-api. Itu yang dilihat sudut pandang manusia.
Tapi yang mau diingatkan Paulus adalah dari sudut pandang rohani, dari sudut pandang Tuhan. Mereka melakukan itu bukan untuk satu sama lain, bukan kayak untuk Paulus ke jemaat ke Paulus, enggak. Tapi mereka melakukan itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Bayangin, mereka nggak berpikir kayak karena Paulus kita jadi begini, gitu kan Paulus. Karena jemaat kita jadi begini, enggak. Tapi karena Tuhan, karena dia bersyukur sama Tuhan, akhirnya dengan sendirinya mereka ini membangun satu ikatan yang nggak terlihat. Di akhirnya mereka saling on fire satu sama lain, yang membuat mungkin orang yang menangkap Paulus jadi kebingungan sendiri, jadi pusing. Nah, sebenarnya wajar gak sih KGB? Wajar gak sih ketika saat di penjara Paulus itu nggak bersyukur sama Tuhan, atau dia benci sama Tuhan? Wajar sih, karena kan ya kali kan di dalam penjara siapa mau lihat siapa kan. Kalau di dalam penjara mah yang penting gua enak aja. Yang penting ya pasti muncul pikiran yang enggak lah, ya setan di mana-mana. Nah, pasti banget. Jangankan Paulus, kita aja nih, atau mungkin kalian ya saya nggak tahu, tapi kita aja. Ketika kita lagi di posisi itu, ketika lagi di posisi yang berat, kita pasti rentan untuk menyalahkan Tuhan. Contoh deh, misalkan KJB, apa contoh yang bisa dikasih sama teman-teman kita yang lagi nonton, yang bisa kita ambil kayak KGB terpuruknya, apa yang bisa KGB sharing ke mereka ketika KGB terpuruk tapi KGB tetap bersyukur? Waktu ikut kita kalau berlari bukan kira siapa tahu 17-an kalah. Kalau kita waktu ikut SBMPTN gitu ya. SBMPTN apa tuh? SBMPTN tuh seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Wih, oke. Terus pokoknya ikut SBMPTN. Tujuannya buat supaya bisa masuk perguruan tinggi negeri lah. Tapi saat itu nggak masuk. Kenapa tuh? Ya entahlah, ada dari seleksi kan namanya seleksi Kaviva. Benar. Ya kan. Nah tapi nggak masuk. Di situ yang agak ngedown nih, Tuhan kok udah berdoa tapi kok nggak dikasih. Nah ternyata pas dipikir lagi, bisa jadi kalau misalnya dipaksain masuk, justru jadi bumerang sendiri buat saya gitu kan. Benar. Bisa nggak berkembang atau justru stres atau nggak bisa ngikutin pelajarannya ya kan. Jadi melihat sisi yang lain lah. Jadi akhirnya KGB memilih untuk bersyukur atau malah masih biasa aja untuk masih nggak suka sama Tuhan? Memilih bersyukur sih. Bersyukur sama Tuhan. Bersyukur sama Wah, Tuhan. Perhatian sekali. Benar kayak Paulus sendiri. Keep masuk Jadi, nah seperti itu KGB. Ketika lagi di posisi terpuruk, bukan kita menyalahkan Tuhan. Mungkin Tuhan punya rencana lain. Karena ada satu quotes kayak gini. Tuhan menghancurkan rencana kalian agar rencana kalian nggak menghancurkan kalian nanti. Paham nggak? Paham nggak KGB? Paham ya. Semoga paham ya. Anak-anak Taruna Petra pinter dong. Pinter lah. Sepele lah masalah kayak gitu. Nah, tapi saya mau bahas lagi nih KGB. Kayak coba deh baca di ayat yang ke-8. Yang ke-9. Ke-8 dong, Pak. Oh, oke. Ke-8 ya. 9. Oke, ayat yang ke-8. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Merindukan kamu sekalian. Nanti jangan pakai ayat ini untuk merayu teman kalian lagi ya. Jangan kata-kata merindunya. Jadi kayak untuk merindukan. Nah, di sini bukan merindukan kamu loh, tapi bukan merindukan kamu tuh bukan satu orang, tapi merindukan kamu sekalian. Itu merindukan kamu sekalian tuh kayak banyak gitu loh orangnya. Kayak merindukan satu kelompok, merindukan kalian gitu loh. Nah, yang Paulus rindukan adalah ketika dia bisa memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan secara langsung. Seperti kayak kita dulu kayak gitu waktu yang ada masih Taruna di sektor-sektor. Iya. Paulus merindukan hal kayak gitu. Sama kayak kita sekarang. Kita merindukan banget masa yang tatap muka. Mana ya lagi pandemi kayak gini, kita hanya bisa
via Zoom aja. Mungkin kalau zaman dulu udah ada Zoom, udah ada Instagram, mungkin Paulus bisa pakai Instagram, follower banyak kali, mungkin ya. Cuma karena dulu nggak ada kayak gituan, jadi ya pakai surat aja, kayak gitu. Mungkin sekarang bisa pakai surat kali ya, kita nggak ngerti lah. Jarang mungkin. Nah selain di ayat 8 ini, di ayat 1 sampai 8 ini dibilang untuk kerinduan, ada juga satu ucapan syukur Paulus atas pencapaiannya. Kira-kira yang dimaksud pencapaian Paulus di ayat ini tuh atas apa gitu? Jemaat di Filipi, Kak. Nah, itu dia, bener banget. Jadi pencapaian yang dimaksud oleh Paulus adalah karena ketika dia down, ketika di dalam penjara, dia berpikir, oh jemaat saya ini kayaknya bakal hilang nih, nggak taunya malah makin berkembang kan. Nah ketika makin berkembang, Paulus merasa, wah pencapaian saya ketika saya dalam masa gelap di dalam penjara, ketika saya hina sama orang, saya dimasukin dalam penjara sama orang, mereka malah makin bertambah, dan itu salah satu pencapaian Paulus. Tapi garis bawah ini ya, pencapaian yang dimaksud Paulus adalah, atau salah satu bisa dibilang ya, membanggakan dirinya Paulus adalah, atau bisa dibilang bermegah. Agak lama ya, soalnya otak agak blank sedikit, agak bermegah. Nah wajar untuk orang bermegah, tapi wajarnya adalah ketika dia bermegah bukan karena kekuatan dia sendiri. Dia bermegah atas kekuatan dari Tuhan, atas kuasa dari Tuhan. Dia bermegah karena Tuhan telah membuat seorang Paulus kuat menghadapi segala macam cobaan dan rintangan yang dihadapi Paulus. Karena ya kita tahu dong, dulu Paulus tuh dulu seperti apa ya kan, kayak gitu ya. Nah ya Paulus tuh jahatnya kayak gimana ya kan. Dia ketemu orang yang menyembah Tuhan dikit bantai ya kan, Tuhan dikit bantai segala macam, sampai dia cari kemana-mana. Tapi itu orangnya dipakai Tuhan. Nah ketika Paulus membanggakan dia atau bermegah karena Tuhan, itu ada cara yang bagus. Karena dia merasa ya saya bukan apa-apa nih, saya bukan orang yang membuat ini semua. Ini semua terjadi karena maunya Tuhan, karena kehendak dari Tuhan. Nah Paulus cuma sebagai perantaranya aja, dan Paulus pun sadar. Tapi yang sebenarnya bermegah, boleh kita bermegah, tapi yang bermegah tadi kan cara yang Paulus itu bermegah dengan cara yang benar, bermegah karena Tuhan ya kan. Nah yang nggak boleh itu adalah bermegah atas diri sendiri. Itu nggak boleh banget. Ketika kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa bilang wah karena saya, bukan. Dia lupa karena Tuhan. Oke, mungkin dia ingat, oh iya karena Tuhan akhirnya saya bisa melakukan ini. Tapi yang keluar dari mulutnya dia adalah, tau gak, saya tuh kayak gini karena kekuatan saya sendiri. Itu yang sering banyak banget disalahgunakan, bermegah yang disalahgunakan. Contoh, gak usah jauh-jauh deh ke orang lain. Contoh ke saya sendiri nih, ya. Ke saya sendiri itu, saya pernah di posisi itu untuk bermegah atas kehendak saya sendiri, atau bermegah atas diri saya sendiri. Padahal sebenarnya itu karena Tuhan. Contoh gini, kalau kalian tahu, ada satu kakak layan di sektor saya, atau di sektor saya ngajar, sektor 6, namanya Kak Gaby. Kalau kalian tahu, orang cantik, putih, tinggi, kayak Gal Gadot katanya. Kata siapa tuh, Kak? Kata Gibe katanya kan. Katanya kayak Gal Gadot, kayak Wonder Woman katanya. Iya. Tapi kita nggak tahu. Nanti kalian bisa lihat sendiri aja. Iya. Nah, jadi Kak Gaby, kenapa saya pernah ada bermegah diri dalam satu contohnya itu Kak Gaby? Karena gini, dulu sebelum jadi kakak layan sekarang, Kak Gaby itu dilayan di sektor 6. Bisa dibilang bukan saya sih yang ngajar banget, saya cuma beberapa part
dalam hidupnya KGB itu iya, maksudnya beberapa hidupnya, maksudnya hidup dalam berpelayanannya ya, bukan yang lain-lain gitu loh ya. Yang lain ya udah. Jadi yang lebih andil banget adalah Kak Eki. Kalau kalian pernah tahu, ya kalau kalian tahu pasti kalian tahu lah Kak Eki. Kak Eki Soro ya kan. Kak Eki Soro saya punya Gibe ya. Itu saudara. Oh saudaranya Gibe. Abang. Nah, tapi karena KGB ini sudah lulus, ketika dia lulus dari katekisasi nih, dia itu yang tadinya kita semua pada pikir oh KGB setelah dari katekisasi ya dia mungkin hilang, dia nggak ke Taruna lagi atau dia bahkan nggak ke gereja lagi gitu. Mungkin dia teman-temannya lupa sama gereja kan mungkin. Tapi puji Tuhan ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai, KGB tiba-tiba datang. Wah, sendiri loh, tanpa ada yang suruh, dia datang sendiri dan sampai sekarang dia jadi kakak layan. Dia jadi kakak layan sekitar 6 dan dia di Taruna sendiri membidangi pelkes ya KGB ya. Pelkes. Katanya bayangin kayak yang kita tadi pikir KGB ini akan hilang dari peredaran Taruna, ternyata KGB datang dengan sendirinya tanpa disuruh. Bahkan kalau nggak salah sendiri sempat nanya ke Kak Eki waktu itu, Kak ibadah Taruna jam berapa? Wah, ini dengan sendirinya. Nah, kalau bisa ada yang kayak gitu, kenapa saya bilang sampai jadi apa namanya? Saya membanggakan diri saya sendiri adalah ketika KGB tampil atau di depan, saya kan bilang ada orang yang mungkin yang akan bertanya kayak, kok GB sektor Anda ya? Iya, sektor saya tuh dulu tuh. Dulu ada lain, saya ajarin gini-gini. Itu menjadi kebanggaan tersendiri gitu loh. Kebanyakan tuh kayak gitu. Entah mungkin kakak lain yang lain saya nggak tahu. Cuman kalau saya pribadi sebagai kakak layan adalah ngerasa wah ini nih KGB nih. Ini karena salah satunya saya dapat andil saya nih ini nih. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah karena apa? Karena Tuhan. KGB. Karena Tuhan yang memakai KGB, karena Tuhan yang menyentuh hati KGB, akhirnya KGB mau datang, mau melayani dengan setulus hatinya. Terus saat ini di Taruna, ya. Mungkin nggak tahu nanti KGB udah punya keluarga ya mungkin akan PKP majelis mungkin barangkali kan kita doain aja bareng-bareng loh. Amin. Nah, jadi kebanyakan orang salah untuk bermegah diri karena ketika dia ada di satu momen yang menurut dia masterpiece dia banget atau satu momen di momen bagusnya, dia enggan untuk berpikir karena Tuhan yang ikut andil dalam hidupnya dia. Karena ketika manusia udah ada di titik yang dia ngerasa dia hebat, KGB ya, itu adalah itu adalah momen dimana iblis mendatangi atau mengganggu otak manusia agar lupa sama Tuhan. Yang seperti tadi saya sampaikan kan, yang harusnya saya berpikir karena Tuhan, KGB mau datang melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, ya, mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, karena mau menyenangkan hati Tuhan, bukan mau menyenangkan saya, mau menyenangkan Eki atau menyenangkan orang tuanya, enggak. Dan yang saya salah adalah itu saya kadang kemarin ya, sekarang sih udah tobat. Iya. Nah kemarin kadang merasa KB tuh pakai layan, kata saya dan saya mengakui diri saya itu hebat. Itu yang nggak boleh kalian tiru ya. Ketika kalian ada di posisi kalian bagus, ketika kalian ada di posisi yang mungkin tadi KGB dia mungkin teman-teman nanti merasakan lolos dari ujian-ujian itu, ujian SBM atau apapun lolos, ya kalian jangan merasa itu karena kalian, tapi kalian harus berpikir itu karena Tuhan, ya kan? Nah, beberapa ayat lagi, kira-kira nih, saya mau tanya sama KGB, wajar gak sih kalau kita punya keinginan
atau kita mempunyai satu ya keinginan lah, kita mempunyai satu keinginan yang kira-kira banyak atau lebih. Keinginan yang misalkan kayak gue punya handphone, udah jadul loh kak, Tuhan pengen deh handphone ini. Iya. Seperti itu. Kira-kira wajar gak sih Kak Gibe? Wajar Kak, karena pada dasarnya kita dibuat dari, kita nih masih ada kedagingan nih. Kedagingan, semuanya daging. Semuanya daging dan Enggak, kalau tulang doang kayaknya nggak bisa makan, nggak makan kalau tulang doang ya. mati dong Kak. Oh iya dong, iya juga sih. Jadi Terus. kita masih ada keinginan daging ya, Hmm. entah barang mewah, Hmm. perhiasan atau ya hal-hal yang sifatnya duniawi dan untuk ego gitu Kak. Nah, kalau kalian mau telah dari Kak Gibe, itu adalah salah satu tanda kalau kita nggak bersyukur. Nah, balik lagi kayak tadi, bersyukur atas kuasa Tuhan. Kalian itu harus bersyukur atas apa yang kalian punya saat ini. Oke? Nah, jadi pada intinya adalah ketika kalian bersyukur, ketika kalian sadar juga atas apa yang kalian lakukan itu ke atas kuasa dari Tuhan, kalian akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Pertama, yang penting jangan sampai kalian benci sama Tuhan, jangan sampai kalian bete sama Tuhan, jangan sampai kalian menyalahkan Tuhan atas apa yang gak kalian dapat. Karena kadang apa yang kalian rasakan saat ini ketika kalian di bawah itu karena ulah kalian sendiri, bukan karena Tuhan. So far sih itu yang bisa saya sampaikan sama kalian ya. Mungkin kalau misalkan ada yang pengen tahu lagi lebih lanjut, bisa calling Kak Gibe. Okay. Ya, jangan calling saya ya. Saya orangnya sibuk banget di gereja soalnya. Jadi kalau ketemu saya bisa panggil Kak Viko Manis atau ya terserah kalian aja lah. Yang penting jangan panggil saya sayang ya. Kabar itu aja. Jadi oh iya, terakhir jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian. Jangan lupa untuk 3M gitu. Apa tuh Kak? Sebutin dong. Memakai masker, 1, menjaga jarak, dan ya, mencuci tangan. ada satu lagi sebenarnya 4M. Satu lagi Dong. Di Apa masa tuh? pandemi ini, di lockdown, ada 1M lagi. Apa tuh? Yang harus benar-benar kalian lakukan. Apa tuh Kak? Menjaga hubungan kalian sama Tuhan. Wah. Tembok. Satu lagi Kak. Apa lagi tuh? Ada 5. Apa tuh? Mie ayam. Ya udah lah ya. Mungkin Kak Gibe lapar guys. Ya kan? Mungkin Kak Gibe lapar ya. Nah, itu kata kayak kok ya. Oh, kata kayak kok guys. Nah, kayak kok katanya lapar. Jadi sampai sini aja. Terima kasih sudah sama-sama sharing bareng. Amin. Ini kita mulai respon dari lagu respon dari Kidung Jemaat 299 Kak Gibe. Dan sekaligus persembahan Kak. Sekaligus persembahan. Iya. Oke, sekaligus persembahan. Judulnya Bersyukur kepada Tuhan. Kasih tahu dong, kita nyanyi bareng-bareng. Oke. Kita masuk dalam Morta Tarunai yang akan dibacakan oleh musik kita. Siapa namanya tadi? Kak Gibe. Gibe. Baik adik-adik, shalom semuanya, selamat hari Minggu. Sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Franco, pelayanan firman-Nya yang sangat amat luar biasa. Enggak, ini luar biasa Tuhan yang luar biasa. Luar biasa benar banget. Bersyukur. Dan setelah itu
kita juga mau kasih tahu untuk ada ibadah gabungan offline tanggal 28 Februari 2021 di Gereja Bethesda. Iya. Pasti bakal seru banget nih ya kan. Banget. Kalau nanti bakal ketemu sama kita dan ketemu juga mungkin sama Kak Gaby. Iya. Ya kan sifatnya kepo-kepo sama Gaby. Dan Pasti ada Kak Gaby nih. Kayak aku juga yang tadi pesen mie ayam. Jangan lupa untuk adik-adik yang mau datang untuk izin dulu. Oh, itu bener banget. Iya, benar. Jadi izin dulu. Begitu datang itu udah mengantongi izin dan restu dari orang tua. Oh, di kantong maksudnya izinnya di Enggak, peribahasa itu. Oh, peribahasa. Oke, sorry. My bad. Jam berapa Kak Gaby? Jam 9. Jam 9? Iya. Malam atau? Pagi. Oh, pagi, oke. Jam 9 pagi ya. Jangan jam 9 malam datang, diusir nanti kalian. Iya. Oke. Apa ada lagi Kak Gaby mungkin? Sudah, kita jangan lupa jaga kesehatan, jaga kesehatan, masker dan jaga jarak nih. Kita jaga jarak. Iya. Kalau kalian sebenarnya kita jaga 1 meter jarak. Oke, agak bohong ya terus. Silakan. Sampai sini aja untuk hari ini. Kita masuk dalam doa penutup. Mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih sekali, terima kasih banyak atas apapun yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Bantu kami lagi untuk bersyukur ya Tuhan. Bantu kami lagi untuk mengenal akan firman-Firman-Mu ya Tuhan Yesus lewat siapapun. Bantu kami lagi agar kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bukan kami yang menyenangkan hati kami sendiri. Kami bukan menyenangkan hati teman, orang tua kami, bahkan terutama adalah kami yang menyenangkan hati-Mu saja Tuhan Yesus. Karena Kau tahu apa yang kami lakukan untuk-Mu adalah yang terbaik dari kami Tuhan Yesus. Kami melakukan itu semua dengan tulus ya Bapa. Setelah kami menyenangkan hati-Mu, sudah pasti kami menyenangkan hati orang tua kami ya Bapa. Sudah pasti kami menyenangkan hati teman-teman kami ya Bapa. Kami bisa menjadi terang dan garam dimanapun kami berada ditempatkan. Bahkan di dalam gelap sekalipun Tuhan Yesus, Kau mampu membuat kami terang Tuhan Yesus. Seperti yang tadi kami semua bahas tentang Paulus ketika di dalam penjara, dia tetap memberitakan Injil dan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus karena akan kuasa-Mu yang besar ya Tuhan. Biarkan kami lebih lagi dari Paulus ya Tuhan Yesus di masa yang seperti ini ya Tuhan, masa yang Kau tahu pandemi. Tolong ya Tuhan, berkati juga gereja kami ya Tuhan yang sedang dalam masa pembangunan. Kiranya Kau memberkati seluruh panitianya, seluruh yang terlibat. Kau memberkati majelis-majelisnya, PHM-nya, pendetanya, seluruhnya Tuhan Yesus, dari tingkatnya Tuhan Yesus, dari yang terkecil hingga yang pendeta ya Tuhan Yesus, juga jemaat-jemaatnya ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati masing-masing jemaatnya agar selalu sehat, tidak kena COVID-19 ini ya Bapa, agar selalu bisa bersyukur atas apa yang telah Kau berikan pada masing-masing dari kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk negara kami juga ya Bapa, yang Kau juga sangat tahu ya Bapa, yang karena di negara kami ini sedang banyak mengalami pergumulan ya Bapa, dari pandemi yang hampir setahun ini belum kunjung selesai ya Bapa. Tambah ada lagi bencana-bencana alam, banjir, semuanya ya Bapa. Tuhan, kami nggak tahu lagi kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya ya Tuhan Yesus, tapi kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Kami yakin apa yang Kau lakukan, apa yang telah Kau berikan kepada kami, itulah yang terbaik yang bisa kami terima ya Bapa. Itulah yang kami butuhkan, bukan yang kami mau ya Bapa. Bapa, berkati teman-teman kami yang mungkin sekarang sakit, teman-teman orang tuanya, saudaranya, atau teman-teman kami yang mungkin kami nggak kenal yang sedang sakit juga. Kau boleh sembuhkan, Kau boleh angkat penyakitnya, Kau boleh berkati obat-obatan, makanan, minuman yang masuk dalam tubuhnya ya Bapa. Kau boleh mengangkat seluruh penyakit-penyakit dari yang terkecil bahkan ya Bapa, agar tubuhnya selalu sehat di dalam situasi pandemi ini ya Bapa. Tuhan, berkati juga rohaninya Tuhan, agar mereka selalu bersyukur, agar mereka selalu bisa menjadi teladan di mana mereka berada dan ditempatkan, agar mereka bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu membawa damai, membawa dampak yang baik untuk kehidupan mereka sehari lepas hari ya Bapa. Ya Tuhan,
inilah doa kami, inilah doa syafaat kami yang kami ucapkan di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, yang mungkin banyak yang akan kami sampaikan lagi kepadamu saja ya Bapa, tapi kami yakin, percaya, dan kami imani Engkau sudah lebih mengetahui apa yang kami butuhkan ya Bapa. Kami tinggal menunggu harinya, menunggu saatnya yang Kau tentukan agar kami bisa mendapatkan apa yang kami butuhkan satu persatu dari yang kami doakan ya Bapa. Sekali terima kasih banyak ya Bapa. Kami alaskan doa ini dalam tangan pengasihan-Mu yang telah mengajarkan kami semua anak-Mu untuk berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oke, selesai. Selesai. Happy Sunday. Happy Sunday. Shalom.